Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Bisa dibayangkan sahabat, baru-baru ini kan ada 3 tokoh atau 4 tokoh ya yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Di antaranya itu ada Pak Susno Duaji, lalu kemudian ada Pak Said Didu, dan ada mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad. Dan saya kira apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan ketiga tokoh ini, ditambah satu lagi tokoh perempuan, ini pasti soal kebangsaan sahabat. Tapi di sana beliau juga membahas masalah ijazah palsu. Dan apa yang terjadi menurut pengakuan Pak Susno Duaji, Presiden Prabowo dengan bahasa yang sangat halus tapi menampar keras, beliau mengirim pesan sederhana. Isu ijazah itu receh. Negara ini punya masalah jauh lebih besar dari itu. Ini adalah merupakan bom tanpa menyebut nama, tanpa marah-marah, tanpa menunjuk hidung siapapun. Tapi pesannya saya kira nyampai ke tulang sahabat. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek seperti apa videonya, karena menurut hemat saya disinilah awal runtuhnya narasi. Sekali lagi bukan oleh Basir, tapi oleh realitas kekuasaan. Tapi Pak Susno di ruang redaksi itu guyon ini kayak Pak Susno, terus Abraham Samad, terus satu lagi Said Didu. Pak Said ya. Itu kalau dilihat-lihat Mbak Wiwi itu dilihat-lihat tuh bukan sering mengkritisi program pemerintah, lebih banyak bicara soal ijazah Jokowi. Loh, ini by monitoring gitu loh. Enggak, saya hampir Gitu loh. semua ini saya masuki, terutama pendidikan hukum ya. Itu dibahas nggak Pak di dalam? Ada disinggung, Gimana Pak? Kalau boleh tahu. disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Oke. Dia Apa tidak, tuh tidak misalnya? menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu kan. Enggak. Artinya dia katakan di Republik ini banyak yang ijazah, bukan ijazah Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak? Ulangi Pak. Masuk katanya, di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang. Gitu. Apa? Saya boleh konfirmasi. Maksudnya itu mau mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah, nggak usah disoal kalau ijazah Nah, Jokowi dia nggak- palsu itu nggak- gimana? Sebelum nanti Bang Faldo mau jawab nih. Bukan nggak apa-apalah. Artinya persoalan ijazah palsu itu bukan Pak Jokowi ya. Di Republik ini banyak bener. Kalau dicari mungkin nggak muat lah di penjara kalau mau dimasukin semua. Ya. Tapi kan dalam pertemuan itu konteksnya kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi kan? Kita Kan nggak kita ujuk-ujuk singgung ngomong sedikit, tapi artinya beliau itu masih banyak di masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi. Itu saya melihat Poinnya itu ya, poinnya. kenegarawanan beliau itu. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh. Ya. Kita APBN kita hanya 3.700 triliun, padahal duit kita itu bisa 15.000 triliun setahun. Kita berbicara itu, SD banyak yang roboh. Ini makan energi. Nah, saya pikir, ini hebat kenegarawanan. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita buka satu persatu pelan, tapi ini pasti akan sangat menyakitkan ya, terutama bagi Roy Panci CS. Selama ini kita tahu bahwa Pak Said Didu, Pak Abraham Samad, dan Pak Susno Duaji sering diposisikan, sadar atau tidak, sebagai penopang moral dari narasi Roy Suryo CS. Mereka jadi semacam etalase kredibilitas supaya isu ijazah palsu kelihatan intelektual, serius, dan konstitusional. Masalahnya adalah ketika Presiden Prabowo, orang yang sekarang ini memegang kompas kekuasaan nasional, mengatakan bahwa fokuslah ke ekonomi rakyat, kebangsaan, dan masa depan bangsa kita. Itu artinya apa sahabat? Artinya negara tidak menanggapi isu ini sebagai isu yang strategis. Negara tidak mau energi publik habis digosip fotokopi, dan yang paling penting tidak ada urgensi politik di sana. Ini saya kira bukan sekedar nasihat, tapi ini adalah teguran kelas berat versi elit, dan saya kira
efeknya sangat fatal. Karena kalau Said Didu, Abraham Samad, dan Susno Duaji mengikuti isyarat Presiden Prabowo yang sangat mungkin, maka Roy Suryo ditinggal sendirian di panggung, tanpa tokoh, tanpa legitimasi, tanpa teman perjuangan sahabat. Dan yang tersisa apa? Yang tersisa seorang mantan pejabat berbekal dokumen fotokopian melawan logika negara. Dan saya mohon maaf ya, ini bukan lagi perlawanan, tapi ini adalah merupakan keasikan sendiri yang dimainkan oleh Roy Panci CS. Jadi hari ini sahabat, kita melihat satu hal yang jelas. Pertama, bahwa bukan Jokowi yang panik. Yang kedua, bukan negara yang gentar. Yang rungkat pelan-pelan justru narasi yang sejak awal dipaksa hidup. Ketika Pak Prabowo mengatakan ini bukan isu penting, sebenarnya dia sudah berkata, sudahi sandiwara ini. Bangsa ini butuh kerja nyata. Dan untuk Roy Suryo, kalau panggung sudah kosong, lampu mulai mati dan penonton mulai bubar, mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri. Masih mau teriak atau mulai berdamai dengan kenyataan bahwa sebentar lagi kamu akan dipenjara. Karena politik boleh keras, tapi realitas selalu lebih tajam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.